Halo, apa kabar Kak Ardi? Kabar baik Kak. Kak Putra apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya minta waktu sebentar untuk tanya-tanya seputar KSN Kebumen ya. Boleh ya, Kak? Ya boleh. Jadi gini Siap. Kak, ada siswa yang mengatakan bahwa kalau Kebumen itu harus jago hafalan. Sedangkan ada juga yang mengatakan kalau Kebumen harus Hmm, dengan. Nah, menurut Kakak nih, hmm. kriteria siswa seperti apa yang dibutuhkan untuk dapat memenangkan Olimpiade Kebumen? Oke. Eh, Kalau misalkan berbicara soal hafalan sama hitungan, Kumian itu pada dasarnya dia ilmu aplikasi atau applied science dari ilmu eksak. Empat ilmu eksak, matematika, fisika, kimia, biologi. Ya, ada hafalan, cuma setelah kita belajar lebih jauh, ternyata hafalan itu komposisinya saya kira hanya 30%. 70% itu dari konsep. Yang mana konsep itu tidak semata-mata menghafal 100%, tapi dimulai dari awal, lama-kelamaan juga akan nempel gitu. Jadi secara tidak langsung hafal. Tapi bukan hafal langsung saklek A, B, C, D, enggak. Jadi ya pada kembali lagi ke applied science-nya kayak fisika, kimia, dan matematika. Jadi pada dasarnya konsep, terus ada hitungannya juga. Gitu sih Kak. 70% analisis konsep, 30% hafalan. Oh, berarti hafalan hanya 30% ya Kak? Iya. Kemudian ada juga yang mengatakan hitung-hitungan di kebumian nih, terutama di materi astronomi, semakin lama semakin susah katanya. Benar begitu Kak? Hmm, Semakin lama semakin susah berarti itu mungkin agak perlu sedikit dikoreksi dari awal memang susah. Jadi Oh mungkin iya. dari kita belajarnya baru sedikit, baru hanya permukaannya aja gitu. Tapi sebenarnya dari awal saya selalu menerapkan dari pelatihan OSK, saya udah ngejelasin sampai sejauh sedalam apa yang bakal dijelaskan di OSN. Jadi supaya tidak mengulang terus-menerus konsepnya dari pelatihan kota, provinsi, sampai nasional, maka dari awal tuh sudah sedalam itu. Dan memang ya mungkin stigma kayak gitu dimiliki siswa ketika di awal-awal mereka tidak sedalam itu mempelajarinya. Jadi semakin tinggi jenjang kompetisinya, maka siswa bakal menganggap bahwa oh ya ini semakin susah, padahal ternyata dia belum belajar aja, belum belum sampai situ gitu. Jadi ya emang agak beda sih. Astronomi kan basicnya kan fisika, dan memang perlu perlu benteng yang kuat dari awal lah gitu. Jadi ya memang jadi momok lagi anak umbian. Jadi tips Seperti dan itu. trik, jadi tips dan trik khususnya nih untuk menghadapi astronomi di kebumian seperti apa Kak? Kira-kira? Oke. Tips dan trik. Ya, astronomis dari sisi porsi itu sama, 1:1:1:1 dengan 3 materi submateri yang lain. Jadi nggak bisa dianaktirikan juga. Tipsnya paling kembali ke dasar dari materi fisika kelas 10, kelas 11, kurang lebih kita udah harus bisa menguasai lah konsepnya. Baik dari materi-materi gerak lurus, gerak melingkar, apalagi gerak kinetik, kinetika, dinamika, dan lain-lain lah. Kalau juga itu kurang lebih harus diperkuat dari awal, termasuk trigonometrinya, dan ada kandungan-kandungan matematikanya juga di situ. Jadi makanya kadang di awal materi astronomi saya balik lagi ke materi fisika dasar kelas 10, kelas 11 biar semua siswa juga starting point-nya sama. Berarti emang harus memperkuat materi-materi dasar yang Kakak sampaikan tadi ya, seperti itu ya Kak ya? Iya, benar, benar. Nah Kak, seringkali nih siswa kebumian belajar materinya tuh terlalu susah, atau bahkan kadang-kadang out of context. Gimana nih menurut Kak Ardi? Ada saran untuk kasus seperti ini? Uh, Terlalu susah atau out of context dari pemahaman saya tuh kadang dari soal kali ya, soal yang keluar tuh kadang nyeleneh dari materi yang sudah kita belajar. Cuma sebenarnya kalau ditelaah lebih lanjut, penyimpangan itu nggak sejauh itu. Jadi sebenarnya analisisnya atau konsepnya itu balik lagi ke apa yang memang ada di kebumian gitu. Mungkin siswa merasa miss-nya, merasa oh ini jauh banget, nggak ada di materi. Mungkin karena memang belum menguasai konsep itu. Kayak misalkan contoh, kadang ini soal keluar di geologi atau di meteorologi gitu, tentang misalnya di geologi
tentang disuruh mencari ketebalan lapisan isinya tuh persamaan matematika gitu, trigonometri. Padahal sebenarnya yang ditanyakan tuh hanya sesimpel itu, pakai sin cosnya selesai gitu. Tidak sejauh itu penyimpangannya gitu. Balik lagi ke konsep dasar sih Kak sebenarnya. Berarti emang harus mungkin ya itu pun terjadi di internasional. Saya berpengalaman ikut International Earth Science Olympiad atau IESO. Di IESO memang soalnya analisis real case gitu. Nggak begitu nyeleneh, tapi sebenarnya balik lagi ke konsep awal. Oke. Terima kasih banyak nih Kak Ardi atas informasi yang Kakak berikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi siswa untuk persiapan KSN nantinya. Ya, siap. Sama-sama, Kak. Sampai bertemu kembali, Kak. Sampai bertemu di pelatihan selanjutnya. Terima kasih.